Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah, di Sapa Sumut kali ini kita akan berbicara mengenai perjalanan sosok guru penggerak dari Sumatera Utara. Dan di sini sudah hadir bersama kita Mardim Pusi Hombing yang merupakan guru penggerak dari Sumatera Utara. Halo Bapak, apa kabarnya nih Pak? Halo Kezia, puji Tuhan saya baik dan luar biasa. Oke Pak, kira-kira kita panggil Abang aja nih ya. Boleh panggil Abang aja. Oke, baik Bang. Apa kabarnya nih Bang hari ini Bang? Hari ini luar biasa karena bertemu dengan Kezia. Baik Bang, kalau dari Abang sendiri kesibukannya nih selain menjadi sosok guru penggerak, apalagi tuh Bang? Selain produktifnya setiap hari kan adalah guru, begitu ya. Tapi produktivitas yang lain itu menjadi seorang volunteer juga ya. Kemudian fasilitator dan juga praktisi serta konsultan juga. Baik Bang, tadi kan juga udah dijelasin mengenai guru penggerak. Nah, tapi sebelumnya nih Bang, saya penasaran, apa sih guru penggerak itu dan apa bedanya dari guru-guru lainnya tuh Bang? Iya, guru penggerak itu sebenarnya sebuah program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan, dan Teknologi. Dan kalau ditanya, sebenarnya banyak yang bertanya ya Kezia, apa sih bedanya kok ada guru penggerak, apakah ada guru yang nggak bergerak gitu ya? Sebenarnya kalau pada dasarnya saya percaya bahwa semua guru adalah seorang penggerak. Benar-benar. Tetapi untuk mendapatkan gelar menjadi seorang guru penggerak ada sebuah program yang diunggulkan oleh Kementerian Pendidikan secara khusus, dan kemudian prosesnya itu adalah dilalui berdasarkan seleksi yang panjang. Saya dulu seleksinya selama kurang lebih 6 bulan. Mulai dari seleksi administrasi, kemudian ada seleksi esai, kemudian wawancara, simulasi mengajar, dan sampai di tahap terakhir ditentukan kita menyelesaikan pendidikan. Di zaman saya dulu itu karena saya angkatan 2, itu angkatan 1 sampai 4 itu pendidikannya sampai 9 bulan. Tapi ke angkatan 5 sampai dengan sekarang model pendidikannya 6 bulan. Bedanya dengan guru yang biasa, kalau kami mungkin guru penggerak memiliki surat tanda tamat belajar. Dan saat ini ada regulasi dari kementerian, setiap guru penggerak yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak atau surat tanda tamat belajar guru penggerak, itu menjadi salah satu persyaratan untuk meningkatkan jenjang karir, menjadi kepala sekolah, pengawas, dan juga yang lainnya. Begitu. Jadi kalau bagi saya sebenarnya semua guru itu adalah guru penggerak, tetapi sejatinya setiap guru yang senantiasa melakukan refleksi adalah guru penggerak. Namun pada kesempatan ini namanya programnya adalah guru penggerak. Tentunya ada dong perbedaannya yang membuat itu menjadi sebuah program yang semakin unggul, dan tentunya ini berdampak bagi pendidikan Indonesia. Begitu Kezia. Baik Bang, berarti program guru penggerak ini dari Kementerian Pendidikan seperti itu ya Bang? Nah, kira-kira dari Abang sendiri apa sih yang memotivasi Abang untuk menjadi sosok guru penggerak ini Bang? Iya. Yang memotivasi saya sebenarnya Kezia tidak muluk-muluk ya. Yang pertama, saya menjadi guru itu dari tahun 2010, berarti baru mau memasuki tahun ke-14 jadi seorang guru. Di awal saya sering bertanya pada diri saya, melihat mulai dari sebenarnya berangkat dari pandemi COVID-19. Nah, pendidikan pertama itu di tahun 2020 di guru penggerak ini. Begitu. Nah, kemudian yang memotivasi saya awalnya adalah berdasarkan kondisi yang memprihatinkan sebenarnya bagi saya sebagai seorang guru. Awalnya itu adalah dari penerimaan saya sebagai seorang guru sih. Saya menerima terlebih dahulu saya seorang guru. Maka yang perlu saya lakukan adalah saya harusnya melakukan lebih lagi untuk pendidikan. Benar-benar. Jadi berasal dari motivasi yang internal sebenarnya. Saya melihat saya masih muda, saya belum melakukan apa-apa untuk pendidikan. Sampai kapan pendidikan kami akan seperti ini? Berarti saya harus memperbaiki diri saya dong. Saya refleksi begitu. Jadi pure motivasinya adalah dari diri saya sendiri, kemudian saya mengikuti program ini. Semua itu adalah penerimaan diri, sehingga saya benar-benar, saya seorang guru, saya harus belajar. Jadi ketika tergabung dalam program guru penggerak ini, saya ingin belajar lagi. Saya ingin mengenal banyak pola dan metode dalam pendidikan yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Itu yang bisa saya ceritakan, Kezia. Baik Bang Mardimpo. Nah, tadi kan Abang menjelaskan sosok guru penggerak ini memiliki metode-metode yang berbeda, seperti mungkin dari Abang ada nggak sih Bang pengalamannya gitu selama menjadi guru penggerak, apa sih strategi atau inovasi-inovasi yang Abang lakukan selama menjadi guru penggerak? Iya, thank you Kezia. Jadi sebenarnya selama menjadi seorang guru penggerak ini banyak sekali ya perubahan yang saya alami secara pribadi, begitu ya. Dan saya juga meyakini seluruh guru penggerak yang sudah dinyatakan lulus dari program ini pasti membawa perubahan yang positif dan berdampak bagi pendidikan. Awalnya memang saya bukanlah seorang guru yang berpihak pada murid. Artinya I'm not
student center. Jadi saya awalnya bukan guru yang selalu membuat pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Tapi saya selalu meyakini saya adalah satu-satunya sumber informasi yang terpercaya, yang valid begitu. Tapi ternyata itu adalah paradigma lama. Benar. Maka dengan program guru penggerak, saya lebih berkolaborasi dengan murid saya begitu. Dan banyak metode yang saya ciptakan sendiri dan juga saya kolaborasi dengan murid saya. Nah, awalnya dulu contohnya adalah murid kan banyak menggunakan media sosial ya, Kezia ya. Benar. Dan pada saat itu ada satu platform media sosial yang memang sangat digandrungi oleh para pelajar. Jadi saya cek dan recheck, ternyata murid ini memiliki semua media sosial yang satu ini begitu. Kemudian saya buat itu menjadi media pembelajaran saya untuk mengajar di dalam kelas. Nah, dan perlu juga kita ketahui, Kezia, bahwa program guru penggerak ini sangat bagus. Kenapa saya katakan demikian? Program guru penggerak dibuat dan menjadi sebuah program unggulan kementerian karena memang benar-benar bisa mengubah paradigma berpikir guru, ya. Dan ada mungkin yang perlu saya beritahu kepada penonton Sapa Sumut ya pagi ini. Dengan guru penggerak ini semakin diciptakan guru yang benar-benar menghamba pada murid, kalau istilah Ki Hajar Dewantara begitu ya. Benar-benar berpihak pada murid, benar-benar memperdulikan kebahagiaan murid untuk mencapai cita-cita mereka yang setinggi-tingginya. Jadi saya sudah banyak sih metode yang saya hasilkan dan kolaborasi dengan murid. Berbagai contoh ya. Seperti yang saya katakan tadi, awalnya saya sangat tidak percaya dengan kemampuan murid karena saya meyakini bahwa guru satu-satunya sumber. Tetapi setelah saya petakan, saya lihat, oh ternyata semua murid adalah unik begitu. Yeah. Semua murid punya keunggulan. Maka apa salahnya kalau saya dengan murid berkolaborasi begitu ya. Jadi dengan guru penggerak ini membawa perubahan pada beberapa hal. Yang pertama itu adalah guru bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, guru bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian juga dengan program guru penggerak ini, guru itu bisa mengembangkan diri dan orang lain. Jadi paradigma di guru penggerak itu awalnya adalah perubahan dari mindset. From closed mindset to growth mindset. Jadi itu sangat saya dapatkan di guru penggerak. Ketika mindset saya sudah berubah, sudah lebih open mindset, maka saya tentunya akan lebih membuka peluang yang besar kepada murid supaya mereka bisa mengeksplor apa yang ada pada diri mereka. Selalu saya ungkapkan, setiap murid adalah unik. Benar. Saya tidak suka mengatakan kelebihan, tapi saya selalu mengatakan kepada murid, Anda semua memiliki keunikan. Ya. Keunikan yang ada pada dirimu tidak dimiliki oleh orang lain. Itu salah satu poin dari paradigma berpikir tadi. Kemudian mengembangkan diri dan orang lain. Guru penggerak itu tidak boleh hanya berkembang sendiri. Benar. Prinsip salah satu yang saya ambil dari program guru penggerak ini adalah maju bersama dan hebat semua. Dan kemudian setelah mengembangkan diri dan orang lain harus mampu mengembangkan manajemen di lingkungan sekolah minimal dan berdampak kepada lingkungan sekitar. Itu sih. Dan banyak hal yang sangat saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Itu dulu yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang guru penggerak itu sendiri, Kezia, begitu. Baik Bang, menarik sekali ya Bang. Berarti sistem belajarnya jauh lebih kolaboratif dan interaktif seperti itu ya Bang dengan murid-muridnya. Nah sejauh ini Bang, menurut Abang sendiri apa sih yang berpengaruh gitu terhadap murid-murid setelah Abang menerapkan inovasi-inovasi atau kreativitas dari program Abang tadi? Oke, thank you Kezia. Mungkin tadi saya tidak menyebutkan berbagai contoh yang saya lakukannya. Awalnya kan kita harus mencoba menyeimbangkan antara kemampuan guru, kemudian kondisi murid dan kebutuhan zaman begitu. Tidak boleh dipungkiri bahwa teknologi itu sangat dibutuhkan. Benar sekali. Tetapi peran guru di sini adalah jangan sampai peran guru itu digantikan oleh teknologi. Sampai kapanpun ini harus saya sampaikan bahwa tidak ada satupun teknologi yang bisa menggantikan peran guru secara utuh. Tidak bisa. Tetapi teknologi memudahkan guru dan juga murid untuk belajar bersama serta meningkatkan kualitas diri. Dengan inovasi salah satu contohnya, nggak apa-apa ya saya sebutkan salah satu platform media sosial TikTok. Boleh, di situ kan banyak fitur ya. Ada fitur duet dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalnya guru hanya menyuruh murid mengerjakan tugas ditulis tangan saja, itu mungkin udah kuno gitu. Iya benar, tidak make sense sama sekali kepada murid itu. Tetapi ketika saya perhatikan ternyata TikTok ini bisa saya pergunakan. Awalnya saya mempergunakan TikTok itu sendiri. Saya lihat ada fitur duet. Kemudian saya buat sebuah konsep pembelajaran yang menarik dengan menggunakan konsep dasar and the king, coding. Jadi saya buat singkatan-singkatan sederhana. Misalnya saya kan guru geografi ya, Kezia.
satu materi pelajaran cukup disampaikan dalam 1 menit. Jadi murid tidak bosan begitu ya. Ter-challenge. Ya benar. Jadi murid juga saya challenge dengan menggunakan TikTok untuk lebih bermanfaat dan juga memanfaatkan teknologi secara maksimal begitu. Ketika saya buat misalnya tadi contoh materi geografi, konsep esensial dalam geografi. Kalau saya ajarkan hanya dengan metode ceramah mungkin akan sedikit membosankan. Benar. Tetapi ketika saya membuat ini sekreatif mungkin, tapi itu berasal dari kreativitas mereka, itu akan semakin saya mengetahui, oh ternyata murid saya bisa lebih kreatif berdasarkan ini. Contoh tadi konsep dasar geografi, saya buat singkatan ada 10, banyak banget nih, Kezia. Jadi saya buat konsepnya jaket paman lo di karung. Buat saja konsep coding yang sederhana, kemudian murid itu kita arahkan bagaimana mereka berpenampilan menarik dalam media sosial itu, dan kemudian kita arahkan mereka supaya mereka tetap menjaga etika dalam bermedia sosial. Jadi bukan hanya konsep ilmu geografi yang saya ajarkan, tapi saya juga mengajarkan mereka sama seperti kita hari ini begitu, Kezia. Jadi dengan memanfaatkan media sosial itu, saya bisa memetakan bakat murid saya loh. Kamu bisa ini, kamu bisa itu, kamu bisa ini, begitu. Salah satu contohnya. Dampaknya kepada murid sangat bagus. Dengan program guru penggerak juga sangat bagus. Pernah belajar lesehan? Itu saya karena program guru penggerak. Saya belajar lesehan bersama murid. Saya belajar di luar. Ya, saya dengan murid itu suka ice breaking, kenapa rupanya? Tapi ice breaking tidak hanya saya yang buat, murid itu sendiri. Minggu depan mau ice breaking, nak? Mau Pak, siapa yang buat? Saya. Jadi guru hanya memfasilitasi, tapi ide dan kreativitas itu berasal dari murid. Itu salah satu yang saya dapat dari program guru penggerak. Disitulah terbukti bahwa guru harus benar-benar memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi dengan program guru penggerak, saya meyakini bahwa nggak hanya di 2045 itu Indonesia emas, tapi dari sekarang sudah terlihat kok bahwasanya Indonesia emas itu sudah terwujud. Saya optimis itu, Kezia, begitu. Baik Bang, tertarik sekali ini saya. Tapi sebelum saya tanya lebih lanjut lagi, kita tahan dulu nih Bang, karena masih banyak yang mau saya tanyakan kepada Abang. Oke, Kezia. Baik saudara, jangan kemana-mana dulu, tetap di Sapa Sumut setelah jeda berikut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Kesha dalam Sapa Sumut. Nah Bang, tadi kita udah berbicara mengenai bagaimana sistem pengajarannya, terus lebih kolaborasi dengan murid-murid. Nah tapi Bang mau tahu juga nih, kira-kira dari Bang Mardimpu sendiri ada nggak sih Bang hambatan dalam mengajar murid-murid Abang tadi? Oke, Kezia, thank you. Kalau saya menyebutnya tidak lebih kepada hambatan, tapi ini adalah challenge ataupun tantangan bagi saya untuk semakin inovatif. Karena begini, Kezia, ketika saya menerapkan minggu ini metode pembelajarannya outing class dengan cara lesehan di luar, minggu depan saya berpikir apa lagi yang saya lakukan. Jadi lebih kepada saya tertantang apa sih yang bisa saya lakukan setiap minggu itu ada perubahan. Dan saya selalu sampaikan kepada murid-murid saya, setiap jam pelajaran saya berharap anak-anakku ada minimal sedikit yang kamu highlight ataupun ada key point yang bisa kamu bawa pulang ke rumah. Itu selalu saya tekankan kepada murid-murid. Jangan ketika datang ke sekolah mereka tidak mendapat atau membawa apa-apa pulang. Ketika mereka datang dengan kosong, seperti gelas kosong, maka tugas saya sebagai seorang guru untuk memfasilitasi mereka supaya berisi kembali. Jadi selalu saya terapkan kepada murid itu ketika masuk ke kelas atau dimanapun, ibaratkan dirimu adalah gelas kosong. Siap menerima dan siap dibekali, kemudian setelah itu mereka harus membawa satu pembaruan yang sederhana apapun yang bisa mereka bawa ke rumah. Jadi saya menyebutnya lebih kepada tantangan bukan kesulitan. Tantangan saya adalah lebih kepada kreativitas dan inovasi. Tetapi tantangan itu bisa juga terjawab karena apa? Saya tadi kan kolaborasi dengan murid. Iya, benar-benar. Minggu depan boleh ada nggak sarannya? Saya sering bertanya ke murid seperti itu. Ternyata saya bisa menciptakan media dan metode pembelajaran itu berkat murid juga, Kezia, begitu. Jadi minggu ini sampai saya ciptakan satu desain pembelajaran itu, pembelajaran terdiferensiasi DIMPU nama saya sendiri. Jadi itu saya terapkan karena ini kan bisa berkesinambungan, sustainable. Jadi metode pembelajaran DIMPU ini ada deep analysis,
introspection, motivation, project, dan understand clearly. Jadi itu saya terapkan ke murid, maka setiap minggunya, setiap saya masuk, ada aja metode yang berbeda. Lesehan minggu ini, minggu depan kami pergi misalnya mengunjungi sebuah tempat, apakah itu lapangan Merdeka atau apa, yang memang sesuai dengan materi esensial yang saya ajarkan. Terkadang kita melakukan seperti kita ini, saya membuat siswa juga belajar bagaimana podcast, bagaimana layaknya seorang penyiar, presentasi jangan melulu menggunakan PowerPoint. Tapi mereka itu, seperti ini, ada yang menjadi hostnya, ada yang menjadi moderatornya, dan di kelas juga saya sering melakukan perayaan belajar melalui gallery walk. Gallery walk itu tidak harus memprint dan lain-lain sebagainya, tapi mereka portofolio, catatan, sesederhananya adalah portofolio. Tugas-tugas mereka kita kumpulkan kembali, kita buat dalam sebuah map portofolio. Kemudian di bulan akhir, saya bentuk meja itu seperti tapal kuda. Seperti apa bentuk kelas, saya bentuk seperti itu. Itu salah satu metodenya. Kemudian kita mengapresiasi murid tadi. Itu tadi metode pembelajaran Dimpu. Di akhir selalu kita mengapresiasi. Seperti lagu itu, semua aku dirayakan. Murid juga harus dilakukan seperti itu. Jadi itu adalah metode-metode menarik yang menurut saya harus kita pulihkan kondisi pendidikan kita dengan cara-cara yang sederhana. Karena begini Kezia, sebagai seorang guru saya tidak bisa melakukan hal yang hebat. Tapi ketika saya melakukan contoh-contoh yang kecil, hal yang kecil, saya meyakini itu minimal berdampak dulu bagi diri si murid. Setelah itu dia akan membawa ini dan setelah itu lebih berdampak lagi. Saya Mardimpu, tetapi saya berharap ada Mardimpu-Mardimpu lainnya. Begitu Kezia. Luar biasa sekali ya Bang. Berarti secara tidak langsung Abang juga meningkatkan soft skill murid-murid Abang ya Bang. Harus lebih Kezia. Percaya diri, terus juga lebih interaktif. Biar nantinya mereka di masa depan juga sudah siap seperti itu ya Bang. Benar. Oke Bang, sebelumnya juga saya tahu nih Bang, Abang itu merupakan winner dari SDGs Idea Project. Nah kalau boleh tahu nih Bang, itu program apa sih dan apa sih project apa yang Abang buat seperti itu? Thank you Kezia. Kezia ini kayaknya sepertinya semua tahu gitu. Jadi the winner of Idea Project Sustainable Development Goals pada pelaksanaan Asia Summit Peace World 2023 dulu ya. Jadi sebenarnya ini berawal dari sebuah kekhawatiran saya juga, keprihatinan saya ketika pada saat itu saya melihat di Medan banyak anak muda yang tidak sekolah. Kemudian banyak anak muda di Medan itu malah, saya pernah sedih ketika pergi ke sekolah pagi-pagi, melihat anak muda ini malah pergi dengan teman-temannya, pergi ke sebuah tempat di Sumatera Utara yang katanya itu adalah puncak, dan tidak pulang selama 3 hari, memprihatinkan menurut saya. Kemudian dalam Sustainable Development Goals ini kan ada 17 indikator. Dan indikator yang keempat itu adalah pendidikan, the quality of education. Ketika saya melihat di Medan itu, para pelajar yang seharusnya harus ke sekolah tapi tidak sekolah. Ada karena faktor latar belakang ekonomi, ada karena orang tua, ada karena memang diri sendiri yang belum bisa memanage diri sendiri, belum punya regulasi pada diri sendiri, sehingga memang hal ini pasti terjadi, begitu. Berangkat dari keprihatinan saya mencoba mencari tahu apa sih sebuah program kepemudaan baik skala lokal, nasional, ataupun internasional yang bisa saya ikuti untuk mengubah yang pertama mindset saya terlebih dahulu. Jangan-jangan yang salahnya adalah di saya, di pola pikir saya begitu. Tetapi ternyata memang di pemuda itu ada yang sedang tidak baik-baik saja begitu. Berangkat dari keprihatinan saya itu, mereka terlibat narkoba dan lain-lain banyak sekali begitu ya. Keprihatinan itu membuat saya semakin ingin tahu kehidupan para pemuda. Saya memang masih muda. Dan saya perlu menyampaikan kepada generasi muda, muda hanya sekali, maka buatlah masa mudamu harus lebih berarti. Begitu. Jangan berakhir di sel, jangan berakhir di rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Tapi memang muda itu adalah harta aset yang tidak ternilai harganya begitu. Jadi berangkat dari situ saya mencoba mencari banyak NGO, non-government organization. Dan pada akhirnya ada saya jumpa sebuah NGO yang di dalamnya banyak pemuda, ternyata bukan pemuda hanya dari Indonesia. Tapi itu melibatkan seluruh pemuda, ada pertama 150 pemuda dari Asia. Nah ternyata pesertanya juga di dalam bukan hanya dari Asia, tapi ada juga Eropa dan Amerika. Nah di dalam ini bertemu semua pemuda yang punya keprihatinan dan kekhawatiran yang sama. Tidak akan pernah tercapai 17 indikator SDGs ini, terutama yang keempat, indikator 4 itu, yang disebut dengan quality of education, kalau para pemuda tidak bergandeng tangan. Jadi kami di sana diawali dengan bercerita dulu sesama pemuda.
bagaimana pendidikan di Korea Selatan, bagaimana pendidikan di Indonesia. Apa yang membuat para pemuda lebih produktif di sana? Sampai saya ke pemuda negara orang supaya saya memiliki bekal yang baik untuk membersamai para pemuda di Indonesia. Jadi ini para pemuda awalnya juga salah satunya adalah saya jumpa di jalan anak-anak, maaf sekali kalau misalnya saya jumpa di jalan itu ketika warna silver semua dia ngikut itu begitu ya. Kemudian ketika ada seperti pengangguran musiman, penghasilan musiman itu yang diikuti oleh pemuda ini. Dan kemudian bahkan tidak sekolah. Jadi saya pergi ke jalanan nih Kezia. Saya tanya-tanya dulu di awal, saya lakukan pendekatan secara personal. Saya tanya sudah kelas berapa, apakah masih sekolah, dan banyak yang tidak sekolah. Tadi para pemuda ini punya mimpi yang sama kan Kezia? Kami pengen mendidik mereka. Ayo kita bawa mereka ke community-nya kita, komunitasnya kita, kemudian kita tanya apa yang dibutuhkan bagi yang mau belajar. Awalnya kan mereka akan sangat sulit menerima. Tetapi bagi setiap pemuda yang mau menerima, kita bawa mereka. Ada yang di kolong jembatan, ada yang di rel kereta api. Kita datangi dulu nih. Kita masuk dulu ke dunia mereka. Kita ikut bermain di sana. Olahraga apa yang disenangi kita ikut. Kemudian pelajaran apa yang disenangi kita coba hadirkan seperti tutor ya atau mentor yang bisa mengajari mereka dalam hal itu. Kalau misalnya mereka belum bisa mendapatkan sekolah secara formal, nggak apa-apa. Kita bekali dulu mereka supaya tidak tergilas oleh zaman yang sangat gila sekarang ini. Jadi berawal dari keprihatinan saya dan itu adalah organisasi kepemudaan yang modelnya United Nations seperti model Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berarti proyek itu Bang yang dibawa ke SDGs? Proyek itu saya bawa ke SDGs. Ternyata semua pemuda di negara lain juga sangat tertarik dengan kekhawatiran saya terhadap para pemuda di Indonesia. Dan mereka boleh dikatakan pemudanya sangat produktif, tapi mereka malah memberikan ide dan bukan hanya ide, materi juga kepada saya untuk membantu pemuda di Indonesia, Sumatera Utara, di Kota Medan secara khusus untuk bergerak begitu. Baik Bang. Nah lalu Bang selain dari peran-peran tadi tuh Bang, apa sih kegiatan-kegiatan lainnya yang Abang lakukan, kegiatan positif ataupun peran-peran lainnya ada nggak Bang yang bisa di-sharing lagi Bang? Iya, thank you Kezia. Jadi saya juga membantu memfasilitasi dan membina beberapa organisasi kepemudaan di Sumatera Utara dan kemudian saya aktif menjadi lurah sebutannya ketua di Guru dan Konten Kreator Pendidikan Indonesia yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Kemudian saat ini juga yang positif menurut saya membagikan apa yang saya ketahui melalui program praktisi mengajar dari Kemenristek. Jadi saya di sana sebagai dosen tamu selama 1 semester. Di setiap semester itu beda kampus, beda jurusan, departemen yang saya masukin. Jadi kayak kemarin itu saya masuk di Universitas Samudra di Langsa, Aceh, kemudian Universitas di Sumatera Barat, PGRI Sumatera Barat, di STQ PGRI Nganjuk, Jawa Timur, kemudian Universitas HKBP Nomensen, dan ada beberapa universitas lainnya yang tidak saya sebutkan. Di sana saya membawakan mata kuliah yang berbeda, dan yang saya bawakan bukan teori. Tapi saya membawa study case yang saya dapat di lapangan, baik itu the youth problem, permasalahan kepemudaan, dan juga secara khusus permasalahan yang dihadapi di pendidikan dan di sekolah, saya bawa ke mereka, kemudian kita berdiskusi solusinya apa. Itu yang saya lakukan, dan sekarang saya membersamai guru di seluruh Indonesia, dan saat ini bertugas dari Kemenristek sebagai fasilitator program pendidikan guru penggerak. Begitu Kezia. Baik Bang, luar biasa sekali ya. Saya sangat kagum sih dengan sosok Abang ya. Thank you Kezia. Lalu Bang, untuk ini mungkin menjadi perwakilan pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira ada nggak Bang rancangan ke depannya yang mau dilakukan untuk tahun 2024 ini? Dan untuk pesan-pesan kepada generasi muda nih Bang, untuk terus berkarya ataupun produktif seperti Abang itu apa gitu Bang? Thank you Kezia. Jadi rancangan ke depannya adalah saya sudah merintis yang namanya sebuah komunitas berdampak.id. Jadi saya berharap berdampak itu bukan harus serta-merta sangat besar, tetapi berdampak itu adalah dari diri sendiri dulu. Reflektif dulu. Kemudian melihat apa sih yang menjadi keprihatinan bangsa ini, apa sih keprihatinan yang berasal dari saya, supaya ini bisa saya kembangkan. Yang sudah saya kembangkan adalah ada sebuah komunitas berdampak.id yang memang ini adalah komunitas non-profit ya, yang memang tidak mengharapkan apa-apa, tetapi kita semua para pemuda dan juga para penasehat pure untuk membantu para pemuda yang nanti bukan hanya di 2045 menjadi generasi emas, tetapi kita peduli terhadap
permasalahan ataupun isu-isu yang sedang berkembang saat ini melalui komunitas ini, saya berharap ini bisa berkembang di seluruh Indonesia dan membawa harum nama Indonesia di kancah internasional nantinya. Dan pesan-pesan saya kepada generasi muda ya, Kezia ya, jadilah dirimu sendiri. Kemudian sebagai generasi muda, tetaplah berdampak sekecil apapun. Lihat bahwa bangsa ini membutuhkan para pemuda yang produktif dan berdampak seperti kita. Jadi, nikmati masa muda tetapi tidak cukup hanya menikmati. Lakukan masa mudamu tetapi lebih berarti ketika masa muda sudah berarti, kita akan berdampak pada diri kita dan juga kepada semua orang. Begitu Kezia. Baik Bang, terima kasih. Itu tadi menjadi pertanyaan penutup dalam segmen kita hari ini. Sebelumnya Kezia ucapkan terima kasih Bang sudah mau datang di Sapa Sumut kita hari ini. Sama-sama Kezia, saya juga berterima kasih kepada Sapa Sumut dan Kompas. Baik Bang. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai perjalanan sosok guru penggerak Mardimpus Sihombing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yulia Kesha pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut di Kompas TV, independen, terpercaya.